Adili Jokowi. Saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan, harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis, kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mangkir pemeriksaan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Abraham Samad, podcaster Michael Sinaga juga tidak memenuhi panggilan polisi. Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Jumat lalu. Kasubit Pemas Polda Metro Jaya, KBP Reonald Simanjuntak menjelaskan, Abraham Samad tak memenuhi panggilan polisi tanpa pemberitahuan kepada penyidik. Sementara itu, Michael Sinaga sudah mengonfirmasi tidak dapat menjalani pemeriksaan pada Jumat pekan lalu. Dipanggil, ya, inisial M dan S, tapi konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian inisial AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Ya, ada dua. Itu yang terakhir hari Jumat. Update-nya. Itu rencananya kapan Pak pemeriksaan? Jumat kemarin. Jumat kemarin. Berarti tiga orang itu tidak hadir. Dua. Kan inisial MS dan AS. Ya. Belum hadir, kalau AS belum hadir dan belum ada konfirmasi, namun kalau untuk MS sudah konfirmasi bahwa tidak bisa hadir. Oke, itu ya. Pak, rencana selanjutnya Pak akan diperiksa siapa lagi kalau dari Polda? Saya tanya dulu Mbak. Saya bukan penyidiknya. Ya. Berarti penjadwalan ulang belum ada ya Pak? Hah? Penjadwalan ulang belum ada juga? Biasanya kan kalau dia tidak datang pas saat panggilan pertama, biasa dikasih waktu 3 hari sampai 6 hari. Kalau enggak juga baru panggilan kedua tuh, 1 minggu itu. Berarti panggilan keduanya pekan ini kan? Iya. Oh, pekan ini berarti dipanggil. Iya. Salam waras. Nah ya, perkembangan ijazah palsu dari Pak Jokowi. Nah sekarang ini informasi yang beredar bahwa Abraham Samad itu sama seperti Rizal Padilla, mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya, sama seperti Michael Sinaga kalau nggak salah ya. Nah jadi si Abraham Samad yang tempo hari itu koar-koar meminta Pak Jokowi itu tidak melapor ke kepolisian, itu di hatinya itu ketar-ketir ya. Jangan-jangan dia ini akan menjadi tersangka juga, walaupun dalam laporan dia tidak termasuk yang dilaporkan. Tapi akan terjadi melihat perkembangannya nanti, bisa jadi Abraham Samad ini menjadi salah satu tersangka, tambahan tersangka. Karena apa? Peran Abraham Samad ini dia itu mengajak podcast ya. Jadi mengundang Tifa, mengundang Rismon, mengundang Roy Panci. Nah, untuk menarasikan apa yang terjadinya membuat kegaduhan ini. Jadi Abraham Samad ini mewawancarai Tifa yang waktu itu pernah saya lihat lewat di VT seseorang itu, bahwa Tifa itu menganalogikan bahwa fotonya ini, foto Jokowi ini, rahangnya segala macam itu tidak sama segala macamnya. Itu salah satu yang saya lihat. Jadinya
mungkin Abraham Samad ini sama nantinya nasibnya seperti Sugi Nur, akan ditetapkan juga sebagai tersangka. Nah kemudian sama seperti misal Santana, misal Sinaga ya, nah, dia ini adalah pemilik apa, gak tahu apa pemilik, pokoknya dia ini host di Sentana kalau nggak salah, Sentana TV ya, yang mewadahi rombongan-rombongan Roy Suryo, Egy Sujana dan lainnya itu diwawancara. Jadi disebar luaskan melalui channel TV-nya. Kalau nggak salah Sentana TV ya. Nah kemudian dari siaran yang dilakukan oleh Michelle Sinaga ini, nah inilah potongan-potongan inilah yang semuanya berseliweran di dunia shortmesh, sosial media ya, di platform manapun. Nah, jadi ini yang di potongan-potongan ini yang disebarkan oleh pembenci-pembenci Jokowi untuk menciptakan kegaduhan dengan narasi-narasi narasumber seperti Roy Suryo, Dr. Tifa dan segala macam itu. Nah, inilah mungkin kerjanya Polri itu merunut kejadian-kejadian dan siapa-siapa saja yang akan dijadikan tambahan tersangka lainnya. Mudah-mudahan Abraham Samad yang tidak hadir ya, dengan alasan yang dipanggilnya itu kalau nggak salah hari Jumat kemarin, tapi dia tidak hadir dan tidak memberikan klarifikasi kalau Michelle Sinaga ini memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak datang dan akan dilakukan penjadwalan ulang untuk diminta keterangannya. Ya, sama juga. Akhirnya mulai terbongkar siapa-siapa saja di balik layar ini, dan sekali lagi saya bilang jangan terlalu meyakini suatu opini-opini yang akan merusak kewarasan kita. Jadi di akhirnya sering saya katakan kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya seperti kayak Abraham Samad ya, wah itu membelok-belokkan hukum yang akan terjadi di Indonesia Raya ini. Salam waras. Kaitan tentang Roy Suryo CS, nasibnya ke depan setelah dilaporkan oleh Pak Jokowi, kira-kira gimana nih Bang? Wah, menurut kacamata hukum? Bicara lagi nanti. Di penjara apa enggak nih? Ditangkap enggak nih? Kira-kira menurut Abang? Pasti. Saya pastikan Roy Suryo CS ditahan. Ya, saya pastikan itu. Secara tegas malam ini saya katakan Roy Suryo CS ditahan. Karena apa? Karena ini tidak bisa dimaafkan menurut saya. Pak Joko Widodo itu mantan presiden, menjabat selama 2 periode. Bagaimanapun juga pengikutnya sampai hari ini tuh puluhan juta orang, ya, yang suka dan yang betul-betul merasa puas akan kinerja Pak Joko Widodo. Tapi terlepas dari itu semua, kendati hari ini Pak Jokowi kembali sebagai masyarakat, saya melihat betul dari raut wajah beliau merasa dihinakan, beliau merasa direndahkan serendah-rendahnya, dan itu diungkapkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya mau katakan bahwa ada satu adigium hukum yang menjelaskan bunyinya begini, indeks animi sermo. Jadi cara orang bicara itu menunjukkan kualitas pikirannya. Jadi Roy Suryo CS ini memang kelihatan kualitas pikirnya sampai di situ. Dijelaskan lagi, ditegaskan lagi, ya, ignorantia juris non ex causa. Jadi ketidaktahuan akan hukum itu tidak bisa dimaafkan. Orang yang tidak tahu aja tidak bisa dimaafkan, apalagi mereka ini yang mengaku ahli matematika, pakar telematika lah, ahli forensik lah. Jadi mereka ini sebenarnya orang yang mengerti tentang hukum, karena tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa hukum itu lex dura ita scripta. Kendati dia keras, tapi hukum harus ditegakkan. Lex dura tamen scripta. Kendati dia kejam, hukum harus dilaksanakan. Kenapa? Agar ada satu betul-betul efek jerah ke depannya. Jadi maksud saya kamu jangan jadi orang yang asbun, yang hanya asal bunyi gitu loh. Ya, kamu merasa kamu ahli, lalu kamu seenak udolmu bicara, ya, menilai data atau dokumen orang lain. Jadi kalau ditanya apakah Roy Suryo CS ditahan, pasti ditahan. Saya pastikan itu. Ya.
Kenapa? Karena saya melihat Pak Jokowi betul-betul merasa dihinakan. Jadi, come on ya, saya mau katakan, ayolah duduk sama kita. Saya siap berdebat dengan Roy Suryo CS ini, ya. Jadi nggak usah terlalu banyak sekali cuap-cuap kalau tidak ada isinya. Negara ini negara hukum. Hukum kita jadikan panglima tertinggi di negara ini. Jangan mau injak-injak hukum, ya. Saya kira itu. Kalau ditanya soal itu, ya. Wih, berkelas ya. Ya, memang harus ditahan. Bagaimana, menurut Anto? Jadi kalau tentang ditahan atau tidak, kita sebetulnya memang rekan ini langsung mendahului penyidik ya. Hanya apa yang dikatakan sama Pak Roy juga, sama-sama Roy ini, saya sependapat dan memang pasti ditahan. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka cukup dengan 2 alat bukti yang Permulaan yang patut ya. permulaan yang cukup atau 2 bukti alat permulaan yang cukup. Nah, kalau Mas Roy Suryo dari pasal yang dilaporkan indikasinya sudah ada, barang buktinya sudah banyak. Kemudian tinggal penyidik mengolah bahan-bahan itu untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lainnya. Artinya orang-orang yang kerap mendistribusikan pesan yang tidak benar, pesan yang tidak betul, ya kan, untuk menimbulkan rasa cemas dan kebencian di antara masyarakat gitu kan. Bagaimana ya? Ya, nah ini yang berbahaya sebetulnya. Karena gini, di tengah hari ini kan Indonesia fokus di kepemerintahan Pak Prabowo hari ini adalah menuju Indonesia Emas 2045 ya. Maka sudah tidak layak dan sudah tidak patut lagi ada diskursus tentang urusan privat seseorang, yaitu urusan ijazah. Nah, saya rasa dari pembahasan kemarin ijazah itu saya rasa sudah sangat clear sekali sudah. UGM sudah memverifikasi, memvalidasi, dan sudah tidak ada itu. Nah, yang menjadi persoalan hari ini adalah satu. Ini orang-orang nih, Pak Roy, brother, yang ngakunya ahli-ahli ini kan kita biasanya kalau bicara tentang ahli hari ini, ya itu kan ahli itu dia berkomentar sesuai dengan keahliannya dan itu kita minta kan. Betul. Dan biasanya kalau dia menyatakan dirinya ahli, dia harus dapat surat tugas dari kampus tuh. Oh iya dong. Dan ketika dia menyatakan keahliannya harus disumpah dulu tuh kalau di persidangan. Betul. Gitu kan. Artinya Harus apa? bertanggung jawab kan? Artinya kualifikasi ahli itu ada tempat-tempatnya. Jadi tidak bisa pasar bebas seperti ini. Ya, kemarin juga siapa Rismon Sianipar nantang kemana-mana kan, katanya coba dong tanggapi ahli yang lain. Ya menurut saya nggak akan mungkin ada ahli yang mau menanggapi, mohon maaf. Karena ahli beneran. Kalau ahli beneran nggak main di medsos. Ahli beneran itu mainnya di pengadilan, di ranah penyelidikan dan penyidikan. Kalau di medsos, ya kalau di medsos, ya jadi influencer aja nih bos. Ya, ahli ngebol jatuhnya. Nah, Ya. gitu. Jadi kalau dalam hal ini, sorry saya tanggap sedikit. Saya setuju dengan pendapat Rocky Gerung itu. Yang dia katakan bahwa ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah ya, bukan tanda seseorang pernah berpikir. Artinya apa? Kalau kamu masih pembahasannya masih seputar soal ijazah, kamu nggak punya kemampuan lain untuk mengkritik Jokowi itu dari sisi kebijakan. Artinya kan kebijakannya Jokowi selama 2 periode. Saya mau tegaskan dulu nih, saya ini bukan pendukung Jokowi. Tapi kalau hal-hal yang kaitan soal ijazah dibahas, soal dokumen ini dibahas, foto itu dibahas, maksudnya kok recehan? Kamu kan dokter, ngobrolnya kok cuma recehan gitu. Ayo dong, Bas. Ngomongin soal ijazah, ayo dong kita ngobrol yang produktif gitu. Asas, Yang sifat-sifatnya yang filosofis. Ya, yang filosofis, yang esensial. Jangan mau ngomongin soal ijazah. Jadi kualitas doktermu jadi saya ragukan gitu.